Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Kita lambaikan tangan, kita mau siang hari ini mau memuliakan Tuhan. Kita percaya bahwa tempat ini semua terpanggil karena rindu untuk mendapatkan urapan Tuhan. Amin. Kita bersyukur bahwa waktu yang Tuhan berikan selalu indah dan selalu penuh sukacita. Biarlah siang hari ini kita mau tinggalkan segala kesibukan kita dari pekerjaan. Kita mau mengambil waktu 1 jam ke depan untuk kita bersekutu bersama Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati, kita berdoa Bapak Ibu. Kita bersyukur bahwa siang hari ini segala sesuatu di dalam penyertaan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Buat siang hari ini kami percaya suatu anugerah kami untuk kami dapat mengikuti ibadah siang hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang menyentuh hati kami. Engkau yang mengajak kami datang ke tempat ini Tuhan. Karena kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Karena kami adalah umat kesayangan Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur buat hati kami yang selalu melekat dengan Tuhan. Buat hati kami yang selalu diperbaharui hari demi hari untuk iman kami bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah siang hari ini Tuhan, jemaat yang hadir di tempat ini, pribadi lepas pribadi, kami katakan bahwa kami datang dengan ucapan syukur dan kami mau katakan bahwa kami siap beribadah siang hari ini. Datanglah Roh Kudus, penuhi tempat ini, biar kuasa Tuhan menguasai dan tempat ini di mana kami akan mulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar kuasa Tuhan yang bertata di atas segala pujian kami dan Tuhan yang kami persembahkan ini Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bersyukur Bapak Ibu. Amin. Kita bersalam kiri kanan. Kita mau katakan Tuhan itu baik. Bahwa kita ada saat ini sampai sekarang itu semua karena Tuhan itu baik bagi hidup kami. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Kita mau naikkan pujian. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Silakan duduk lagi Bapak Ibu nanti. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini Bapa. Untuk kasih
biar Tuhan yang memberi kekuatan kita selalu, amin. Kita berdoa siang hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, dan di dalam Tuhan kita percaya bahwa saat kita datang di dalam kesesakan, Tuhan pasti buka jalan dan memberikan sukacita di hati. Ini kami Bapa, kami mau datang kepada Tuhan, biar Tuhan yang menjamah hati kami siang hari ini, biar kami dikuatkan, diteguhkan iman kami kepada Tuhan. Bapa,
kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, Allah yang inkarnasi ke dunia untuk menebus dosa umat manusia yang mau menerima dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau yang telah memberikan kepada kami pengharapan di awal tahun baru 2026 ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, tahun ini Engkau memberikan visi kepada kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Dan biarlah apa yang Engkau berikan pada siang hari ini pun, ini akan memberikan kepada setiap kami bukan hanya pencerahan, bukan hanya motivasi, bukan hanya inspirasi, tetapi keyakinan kami, iman kami tak tergoncangkan bahwa panggilan itu harus tetap menyala. Panggilan kami sebagai orang percaya, panggilan kami sebagai orang yang bekerja di bawah kepemimpinan, panggilan kami sebagai seseorang yang dipercaya untuk memimpin dalam pekerjaan ataupun dalam perusahaan. Dan hamba yakin sekalipun waktu ini terbatas, tapi kuasa dan hikmat pengertian dari Roh Kudus tidak pernah ada batasnya. Engkau yang memberikan kepada kami kekuatan ketika kami lemah, kesembuhan ketika kami sakit, dan kepercayaan untuk kami beroleh kasih karunia sama sebagaimana kami ada hari ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Boleh nih, tadi idenya bagus tuh. Itu 1, 2, 3. Kalau saya bilang Yesus, semua bilang dahsyat, dahsyat, dahsyat 3 kali. Yesus Kristus. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Judul hari ini, saat kekuatan melemah, panggilan tetap menyala. Jadi kalau saya bilang saat kekuatan melemah, Menyala. panggilan tetap menyala, ya. Panggilan jadi suami, jadi istri, panggilan jadi karyawan, karyawati, panggilan jadi pimpinan di manajemen, panggilan jadi pelayan Tuhan, ya. Ataupun yang belum dapat panggilan, nanti pulang dari sini minta tolong ke temannya, tolong panggil saya berkali-kali, gitu ya. Oke, saudara, mari kita sama-sama buka, telusuri, buka Alkitab, saudara. Alkitab di handphone jangan dianggurin, ya. Sayang sekali, kan Anda sering tuh scroll-scroll YouTube Short, ya, ataupun Instagram. Sekarang kita maksimalkan untuk apa? Untuk search ayat Alkitab di Nehemia, ya. Nehemia, ya, Nehemia. Nehemia pasal yang ke 4 ayat yang ke-10. Ya, yang sudah dapat boleh katakan Heeh. yang sebelah sini udah dapat nih. Yang sebelah sini masih jawab WA dulu kayaknya. Oke, yang sudah dapat katakan Heeh. Yuk kita baca sama-sama. Ya, 3, 2, 1. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Ya, saudara yang terkasih, sebenarnya paling enak baca dari ayat yang pertama. Tapi saya tidak akan baca dari yang pertama. Kenapa? Karena saya percaya saudara, Anda semua rajin baca Alkitab. Amin. Jadi pulang dari sini Anda bisa merenungkan nanti pada saat sebelum istirahat, ya, di rumah, besok mau kerja lagi, Anda sambil merenungkan firman Tuhan hari ini, Anda baca dari Nehemia pasal 4 ayat yang pertama sampai 10. Jadi saya berikan langsung di ayat 10, nanti Anda mengerti kenapa orang-orang ini bisa kelelahan, ya. Yang pasti, kalau setiap seminggu sekali ada nggak, Bu? 2 minggu sekali. Wah, saya percaya Anda sebenarnya kurang 2 minggu sekali, ya. Anda pasti pengennya ibadah 2 kali dalam seminggu. Tapi semua kan sibuk, betul nggak? Ya, semua sibuk. Jadi ya, kalau kita bisa berhenti sejenak sekarang, kita bisa rehat, kita bisa pause, kita bisa pray, kita di recharge. Amin. Amin. Ya, di kantor kita sering dengar kalimat nih, apa? Target naik, gitu ya. Coba target naik. Wah, deadline maju. Coba deadline Maju. ya, tenaga turun. Capek. Aduh, tapi
firman Tuhan hari ini jujur banget saudara, kenapa? Karena memang kita tidak pernah ada kata romantis kalau bicara mengenai exhausted atau kelelahan ya. Ini mencakup segala aspek, pelayanan, lelah, sendiri juga lelah saudara. Ya, jangankan sudah berumah tangga, yang membangun rumah tangga dan merencanakan rumah tangga pun juga lelah. Kenapa lelah? Dari dulu rencana rumah tangga baru kecapai tangganya doang, rumahnya belum. Ya, jadi baru tangga gitu ya. Nah, setelah kita baca ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah realita kelelahan orang percaya. Ya, di situ ada kekuatan telah runtuh. Dalam bahasa Ibrani-nya disebut hasyal. Katakan hasyal. Ya, apa itu hasyal? Karena dia sudah lumpuh kekuatannya, artinya menurun. Jadi dia mulai nggak konsisten, mulai nggak fokus. Arti kata hasyal itu tersandung, goyah, nggak kuat berdiri. Jadi ini bicara bukan cuma sekedar fisik, tapi juga mental, juga emosional kita. Ya, kalau fisik lelah, kadang-kadang kita enak. Kita bisa tidur berapa jam? Ada beberapa orang yang tidur cuma 1 sampai 3 jam, itu udah langsung kayak tidur 8 jam gitu. Ada beberapa orang seperti itu, salah satunya adalah saya. Tapi kalau ada orang yang udah tidur lama, kok enggak balik-balik ya, rasa capeknya, ternyata ada yang melemah, yaitu apa? Mental kita udah mulai merosot. Psikis kita sudah mulai terganggu ya. Kalau dalam teks bahasa Inggrisnya dikatakan they stumble under the weight. Jadi kadang-kadang kita masih hadir di kantor, tapi batin udah kesandung duluan ya, seperti itu. Kehadiran di meeting iya, tapi belum apa-apa udah cekat-cekot. Tapi kalau ditanya sama orang, gimana kabarnya? Wah, puji Tuhan, semangat, haleluya. Coba, gimana kabarnya? Puji Tuhan? Tapi nggak sadar kopi udah 5 gelas kan ya. Kopi terus ya. Kenapa? Karena kita lihat mereka melelah karena apa? Karena terlalu banyak apa? Puing. Lihat, puingnya kebanyakan, saudara. Apa dikatakan puing di sini? Kalau mengacu dalam bahasa Ibrani disebut afal. Katakan afal. Nggak boleh kelihatan R, ini harus A. Coba semua A. Ya, nanti kalau kita ketemu lagi semua sudah hafal semua ya. Afal. Apa itu apa? Debu, reruntuhan, sisa kehancuran. Jadi kalau awal 2026 ini masih bawa puing, nggak heran kalau Anda mudah sekali lelah, mudah sekali merasa ya udahlah capek banget sih kayak begini. Kenapa? Satu, tugas yang tahun lalu ternyata belum kelar. Yang kedua, apalagi konflik relasi, baik itu internal maupun eksternal. Lalu apalagi kekecewaan yang selalu dibawa tahun demi tahun, perusahaan demi perusahaan, divisi demi divisi, itu dibawa terus. Dan ketika ekspektasi atas atasan atau rumah tanggamu atau pasanganmu sampai tahun ini juga belum terpenuhi, sudah belasan tahun orangnya kok begitu-begitu aja, kapan dia berubah? Nah, sebenarnya nggak ada bedanya kalau kita juga nggak berubah, betul kan? Kalau kita mau berubah, kalau kita merindukan orang itu berubah, kita tunjukkan enaknya perubahan yang kita lakukan, betul ya Pak ya? Kita harus ajak ngobrol sebelah kanan, betul? Karena beliau ini sudah melani dari tadi. Tepuk tangan dulu untuk WL Singers dan pemain keyboard hari ini, luar biasa. Ya, dalam konteks dalam bahasa Inggris dikatakan too much rubble from the past. Jadi atau too much rubbish from the past. Sampah-sampah hal yang omong kosong itu terlalu banyak ya, sisa-sisa lama, terlalu banyak apa ya, residu-residu gitu ya. Jangan terlalu banyak residu lah, supaya setiap kali masuk ke kantor ketemu sama seseorang tidak tergantung dengan mood dan situasi ya. Jadi wajah kita itu selalu wajah yang bukan hanya gitu. Kita agak-agak ngeri juga kalau ketemu orang seperti itu, tapi paling enggak wajahnya enggak muram. Bilang kanan kiri, mulai besok jangan pasang wajah muram. 1, 2, 3. Mulai besok jangan pasang wajah muram, apapun yang terjadi. Setuju? Karena muram singkatannya adalah mukamu seram ya. Tapi kalau misalnya kenapa sih muram, orangnya bilang kami tidak sanggup ya, dikatakan sana apa? Tak sanggup kami.
Kami tidak sanggup, dalam bahasa Ibrani-nya lo nuhal. Katakan lo nuhal. Tapi kalau bahasa gaulnya lo kok gitu? Iya saudaraku. Kalau dalam bahasa Inggris apa? We are not able. Nggak bisa gitu. Ya, nggak mampu gitu. Kalau seseorang sudah bilang nggak mampu, Anda bisa bayangkan psikisnya sudah mulai hancur. Kalau psikis sudah mulai hancur, itu mau disuntik dengan firman Tuhan, nggak akan bisa. Anda mau tahu kenapa? Karena semua yang terupload dalam hidupnya adalah aplikasi-aplikasi yang muatannya sangat berat bebannya. Berarti saudara, kalau handphone kita saja kebanyakan aplikasi yang nggak berguna, yang sampahnya terlalu banyak, solusinya apa? Ganti handphone. Ya, kalau ganti handphone uangnya ada nggak masalah. Tapi kalau uangnya semua serba cukup, berarti apa? Dihapus. Kenapa? Nggak kepake kok. Betul nggak? Kalau tahun lalu misalnya sudah kebanyakan main game online apapun itulah bentuknya ya, mau HOK atau Mobile Legends atau apa segala macam. Tahun ini is time for you to make your own history and be your own legendary in your life. Jadi jangan lagi Mobile Legends. Karena apa? Itu semua banyak residunya. Supaya apa? Anda bisa masukkan aplikasi yang berguna. Apa itu? Kitab suci sudah ada semua. Ya, Anda bisa download semua aplikasi-aplikasi yang lain. Bagaimana cara memasak yang benar. Ya, ketika istri nggak bisa masak, Anda bisa masak sendiri. Bagaimana cara mengendarai kendaraan roda 6 atau roda 12. Ketika suami nggak bisa ngantar, Anda bisa bawa kendaraannya sendiri. Ya, saudaraku, ini nggak sanggup kami. Katakan sama-sama, nggak sanggup kami. Nggak sanggup. Iya. Atau kami nggak sanggup. Kami nggak sanggup. Iya, itu lebih enak ya. Kami nggak sanggup loh membangun kembali. Artinya apa? Mengulang sesuatu kembali. Kami nggak sanggup lagi membangun kembali rumah tangga ini, Pak. Enggak sanggup lagi membangun kembali usaha ini, Pak. Ini udah masih ada utang berapa puluh juta. Rugi sampai sekarang belum ada untung-untungnya. Belum lagi diejek sama keluarga, belum lagi diejek sama pasangan sendiri, belum lagi nggak didukung sama istri dan juga suami dan juga anak. Anda merasa sendirian dan Anda benar-benar sudah exhausted dan kelelahan. Tapi ini sebenarnya ini bukan pengakuan dosa, saudara, tapi ini kejujuran. Dan Tuhan itu sangat suka dengan orang yang jujur. Ya, manusia aja suka sampai dibikin lagu. Jujurlah padaku, ya kan? Iya, itu yang bikin lagu apa? Bandnya namanya Raja. Apalagi untuk raja di atas segala raja Tuhan kita. Amin. Iya, tepuk tangan dulu untuk raja di atas segala raja ya. Yang ben raja juga teman saya juga ya. Dulu tetanggaan kami. Saudaraku, sudah harus cukup kita hidup dalam kepura-puraan. Ya. Kalau memang kita sedang ada masalah, bukan berarti harus misalnya saya pasang muka jutek, bukan. Tetapi ini saatnya saya untuk benar-benar menahan diri saya. Nggak perlu lagi pura-pura nggak ada masalah, lalu Anda pergi ke karaoke, atau Anda pergi ke Dufan, atau Anda pergi kemana, tapi percuma, Anda juga bisa menikmati momen-momennya. Anda ikut olahraga yang sekarang lagi ngetren, yaitu olahraga apa? Pak Del ya. Pak Del itu suaminya Budel ya. Padel ya, apapun itu saudara. Ingat padel, dulu saya ingat paling suka main sepeda dan paling kesel kalau padelnya itu rusak yang sebelah kanan. Pedal. Oke. Saudaraku yang terkasih, menurut Anda Tuhan akan meninggalkan atau abandon kehidupan Anda? Atau proyek yang Anda bangun dari 2 tahun yang lalu setelah after COVID, Anda berusaha bangkit dan berjuang, lalu kemudian sampai sekarang belum kelihatan ujung pangkal dan titik terangnya? Menurut Anda, apakah Anda ditinggalkan oleh dia? Betul, itu jawabannya. Karena dia adalah Immanuel. Itu jawabannya. Dahsyat ini pujiannya. Ya, tapi seringkali dilupakan oleh orang-orang percaya. Di sini, saudara, ketika ada di sini, apa yang harus dilakukan? Kalau Anda berada di posisi ini, karena setiap kita punya tembok yang harus dibangun masing-masing.
tembok atau bangunan atau proyek atau prospek atau resolusi yang harus dipenuhi. Hal yang pertama adalah dilakukan seperti yang Nehemia lakukan. Kita mundur di ayat yang ke-9. Coba lihat di ayat yang ke-9, kita baca sama-sama. Anda luar biasa. Saya baru ambil Alkitab, Anda sudah bicara duluan. Kita sudah ditayangkan di depan. Iya, oke. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Dua hal. Yang pertama adalah Berdoa. Oh, ini nggak masuk di sini ya. Ada di handphone ya. Nggak apa-apa. Jadi yang pertama adalah berapa kali Anda berdoa dalam sehari? Tambah lagi tahun ini. Ya. Tambah lagi tahun ini. Cuma Anda yang tahu berapa banyak keperluan Anda untuk berdoa. Kalau saran saya, sebelum Anda melakukan dan setelah Anda selesai melakukan, berdoalah terus. Amin. Dan jaga di sini maksudnya apa, saudara? Jaga di sini adalah sikap, jaga di sini adalah konsisten. Jangan pada saat hari ini Anda dengar, Anda kuat, Selasa 2 minggu Anda lemah lagi, Anda lemot lagi. Residu-residu tahun lalu, residu-residu 2 minggu harus dibuang, supaya firman Tuhan nanti 2 minggu setelah ini akan memberikan energi yang baru. Yang setuju katakan amin. 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 Ya, itu menjaga relasi dengan teman-teman di kantor. Ya, kadang-kadang solusinya tuh bukan nambah jam kerja sebenarnya, tetapi ubah cara kerjanya. Betul nggak? Sama seperti ini. Bagaimana caranya untuk supaya kita efektif dalam memaksimalkan makan siang? Bukan banyak porsinya, tetapi cara makannya. Karena kalau Anda banyak porsinya, tetapi Anda sambil ngobrol, sambil browsing, akhirnya waste banget. Tapi kalau Anda tahu apa yang akan Anda makan, sebelum Anda datang, Anda sudah browsing dulu, lalu Anda tinggal tunjuk, keluar makanannya, Anda pasti akan efektif. Nyampe balik ke kubikel, Anda bisa fresh lagi, bahkan Anda bisa sempat minum jus, atau Anda lebih suka bikin jus sendiri, Anda tinggal ambil juicer Anda sendiri, Anda nge-jus sendiri. Kalau perlu Anda mau kreatif, sambil Anda nge-jus, sambil buka satu papan tulis whiteboard ukuran kecil, dan sambil tulis, satu jus harga 15.000, sama teman 10.000, ya. Why not? Artinya apa, saudara? Make your time itu benar-benar effectively. Dengan caranya, bukan kapasitasnya. Ya kalau laptop hang ya jangan dipukul-pukul lah. Pasang laptop gitu ya, gua ganti, jangan. Tetapi dijual. Dibina katanya, binasakan ya. Aduh, atau dilem ya Bu ya, dilem biru ya, dilempar beli baru ya. Tapi yang benar adalah di restart. Katakan restart. Ya, pernahkah Anda merestart diri Anda dalam 1 hari, lalu kali 7 hari, kali seminggu, kali sebulan, kali setahun? Kalau Anda tanya saya, berapa kali saya merestart? Hampir setiap kali saya merasa ada residu dalam diri saya langsung restart. Bagaimana caranya? Saya cuma dengar lagu rohani, make my own time, around 5 or 10 minutes. But it works. Benar-benar. Dan ketika jam makan siang, saya tidak buka handphone. Saya benar-benar lepas. Karena kadang-kadang kalau makan siang sambil dengar musik dan lagu, radiasi itu juga bisa mengganggu stabilitas, kualitas fisik kita, termasuk mental kita. Kalau pas lagi tayangannya bagus sih nggak apa-apa, betul nggak Pak? Tapi buat tayangannya bikin kesel, jadi ingat tayangannya ditemukan pelakor viral. Kita lagi punya masalah sama hal seperti ini nih, lagi deg-degan nih, laki gue lagi dikejar-kejar pelakor apa bukan, nontonnya begituan, terus keluar lagi tips cara menjaga rumah tanggamu agar tidak dicuri oleh pelakor. Haleluya. Saudara, justru kalau saya boleh sarankan, kalau Anda mau cari nasihat, cari dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu false and true. That's it. Gak ada yang setengah-setengah.
Dan itu berdasarkan hikmat dari Allah yang inkarnasi jadi manusia. Artinya yang maha sempurna itu turun ke dunia supaya di dunia membaca dan belajar dia akan disempurnakan. Setuju, katakan amin. Amin. Yes. Mari kita bagi-bagi sama-sama. Saya ingin mengajak Anda buka handphone di Mazmur 62 ayat 9. Mazmur 62 ayat 9. Silakan Anda baca. 1, 2, 3. Belum. Wah, belum ternyata ya. Oke, ya, nggak apa-apa, guys. Oke. 1, 2, 3. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Mereka sekalian piringan daripada angin. Itu ayat yang berapa? Ayat yang 10. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia pada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hati melekat padanya. Silakan duduk. Belum selesai. Sudah lumayan agak fresh. Cuma berdiri saja langsung duduk bisa fresh ya. Betul nggak? Betul. Berarti ketika Anda lelah, yang Anda cukup lakukan adalah Anda membangkitkan diri Anda. Banyak orang tuh diperas dengan masalahnya sendiri, diperas dengan pikirannya sendiri, yang disebut sebagai overthinking. Berapa banyak di antara kita itu mengalami pemerasan hari lepas hari? Belum lagi ada banyak orang ngomong A, B, C, D, E dan kita dengar segala sesuatu yang negatif, yang tidak membangun. Wah, nanti kalau misalnya saya minta bantuan, berarti saya lemah. Saya mengatakan minta bantuan tidak sama dengan lemah. Membangun relasi lalu mendelegasikan itu bukan tidak sama dengan tidak rohani. Justru itu yang harus Anda lakukan. Karena Tuhan tidak pernah ingin membentuk seorang manusia menjadi superhero. Tetapi Tuhan merindukan manusia ini membangun menjadi super team. Timnya super, gitu ya. Kangen juga dengar gitu ya. Saudaraku, jadilah tim yang super dengan pasanganmu. Saya nggak ada pasangan, tapi anak sudah 3. Jadilah tim yang super dengan anak-anak. Gak usah dengerin apa kata orang ini itu dan lain sebagainya. Memang kita tidak bisa memungkiri bahwa apa yang didengar bikin panas hati atau bikin hati juga capek. Tapi saudara, yang perlu Anda lakukan sama seperti tadi. Anda bangkit, tiba-tiba nyes, langsung hilang. Karena apa? Anda berpikir set khotbah sudah selesai kan? Iya, padahal belum. Sama. Ketika Anda bangkit, Anda membawa diri kepada Tuhan, Anda akan temukan jawaban bahwa ternyata Tuhan belum selesai sama hidup saya. Amin. Karena kalau Anda mager, Anda tidak akan menemukan apa-apa. Bilang kanan kiri, Tuhan belum selesai dalam hidupmu. Tuhan belum selesai dalam hidupmu. Yes. Bagaimana dengan pekerjaan? Pekerjaan yang kau lakukan dengan kelelahan yang kau alami, namun dengan solusi yang sudah kau dapat dan ternyata solusinya sederhana. Menghasilkan sebuah hal yang sifatnya efek berdampak, impactful. Karena pekerjaan saudara yang Tuhan rindukan adalah memberikan impact, bukan hanya mendatangkan income. Betul, income itu penting. Tapi kalau income tidak membawa dampak, Anda tidak akan bahagia. Tetapi apa yang Anda dapatkan berdampak kepada orang lain, Anda akan lebih bahagia. Dan itu terkadang memberi saat kita tidak berlebih. Betul ya Pak? Iya. Bapak ini dari tadi ngangguk-ngangguk terus. Saya suka dengan Bapak ini. Berarti Bapak orangnya optimis. Kita harus optimis, saudara. Amin. Jadi hari ini, jika tenagamu menurun, jika engkau sudah mulai berpikir, aku selesai aja deh, atau pikiranmu sudah penuh dengan residu-residu, hatimu hampir menyerah karena apa? Penyakit ini belum sembuh. Saya mau tanya, Anda lebih memilih sembuh dari penyakit atau Anda selamat dari dosa?
Selamat dari dosa. Kalau Anda sembuh dari penyakit, Anda belum tentu selamat dari dosa. Tapi kalau Anda selamat dari dosa, Anda tidak akan pernah sakit lagi, karena ketika Anda di dunia, Anda mendapat jaminan keselamatan. Ketika Tuhan menjemput Anda tinggal bersama-sama dengan Dia di sorga yang mulia kekal selama-lamanya. Amin. Yes. Bangkit berdiri sambil katakan sama-sama. Pada nggak berani bangkit berdiri, tadi suruh duduk lagi katanya. Kita akan dulu pujian yang satu ini ya. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah iman. Kita sama-sama mengaku di hadapan Tuhan melalui pujian ini. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah iman. Masih ada yang ragu? Masih ada yang ragu untuk bertahan? Angkat tanganmu dan katakan bersama-sama. Kau kuatkan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah iman. Engkau Allah iman. Katakan dengan iman sama-sama. Engkau Allah iman. Boleh tepuk tangan untuk penyertaan Tuhan sempurna. Mari tundukkan kepala. Tundukkan kepala bukan berarti kau menyerah, tapi kau berserah penuh kepadanya. Kami berdoa. Kami berdoa di hadapan Engkau, Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami datang bukan dengan topeng rohani, tapi dengan hati yang jujur. Saat kekuatan kami khasyal, yaitu tersandung ini, tersandung itu. Saat hidup kami penuh dengan afar, puing-puing, residu-residu masa lalu, trauma dan semuanya. Dan kami berkata, kami gak sanggup lagi, tapi kami siang hari ini kami deklarasikan, kami memilih untuk percaya bahwa Engkaulah Allah kami yang hidup, yang menguatkan yang lelah, yang menegakkan yang hampir jatuh. Hari ini kami terima kekuatan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Bukan lagi dari kopi yang kami tenggak, tapi dari motivasi firman Tuhan, dari Roh Kudus-Mu yang menguasai kami. Hamba berdoa Engkau memulihkan iman setiap sahabat-sahabat-Mu di tempat ini. Segarkanlah panggilan mereka, biar panggilan mereka tetap menyala di setiap aspek kehidupan mereka, dan jadikanlah tempat kerja mereka sebagai ladang kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Mereka tidak menyerah, mereka tidak berhenti, mereka terus bangkit bersama-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang mau hidup dan confirm setiap doa ini. Saya berkatakan, sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Yang mana jempolnya saudara angkat, katakan, aku punya Tuhan yang, katakan, baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Tangannya harus begini biar ada endingnya. Coba, aku punya Tuhan yang sangat teramat, selalu, selamanya. Namanya Yesus Kristus. Kasih tos kanan kiri, jangan lupa saudara. Jangan lupa saudara. Silakan duduk. Anda tidak perlu berdiri lagi karena ini saya yang duduk. Tuhan Yesus memberkati.
kita untuk firman Yesus hari ini. Saya merasa diberkati hari ini. Amin. Merasa dikuatkan imannya hari ini. Amin. Amin. Dari kita sudah menerima tatapan rohani, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan ke Tuhan. Sambil persembahan diajarkan, kita mau nyanyikan lagu Aku Diberkati. Tapi kita berdoa dulu itu persembahan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu siang hari ini. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Saat kami lemah, Tuhan yang kuatkan. Saat kami berduka, Tuhan yang memberikan sukacita. Kami percaya saat kami datang kepada Tuhan, Tuhan layak ditemukan dan Tuhan membuka jalan buat kami. Bapak, terima kasih buat siang hari ini, biar pelayanan hamba Tuhan boleh dipakai terus untuk lebih luar biasa membawakan kebenaran firman-Mu, biar menjadi berkat dimanapun beliau ditempatkan untuk melayani Tuhan. Biarlah siang hari ini Tuhan kami juga memberikan persembahan segala kemuliaan bagi hanya nama-Mu. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Sama dengan refrainnya saja, aku diberkati, aku dilimpahi. Kita akan lihat pengumuman untuk berikutnya. Ada pengumuman. WD akan mengadakan diakonia Sabtu tanggal 24 Januari 2026, yaitu kunjungan ke rumah singgah PKBM Paul Kobi Tanah Merah Garut Senior. Bagi Bapak Ibu yang punya waktu dan rindu untuk bersama-sama kita melayani, boleh datang hadir di Wisma Barito ini. Silakan mungkin kalau memberikan lebih jelasnya lagi. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu semua, dan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di acara ibadah PD Barito yang pertama di tahun 2026 ini. Semangat ya, saya lihat wajah-wajah baru. Puji nama Tuhan, kita bersama melayani Tuhan. Terima kasih juga Pak sebelumnya ya, sesudahnya untuk pemberitaan firman Tuhan yang begitu fresh bagi kami semua. Kami diingatkan, kami dibahagi. Terima kasih. Dan selanjutnya seperti yang tadi Bu Adi pengumuman untuk diakonia, bisa teman-teman bisa datang dan kumpul di tempat ini jam 8 karena kita berangkat jam setengah 9 ke daerah Kelapa Gading Utara. Mari kita sama-sama bersukacita untuk anak-anak di rumah singgah PKBM itu. Semuanya 240 anak-anak di sana. Jadi kita perlu banyak juga yang membantu kami ya, biar balance gitu untuk di sana pembinanya cuma 10 orang. Dan itu pun kami juga membawa sedikit ada diakonia dari PD untuk kita berbagi berkat, bersukacita beribadah dan makan bersama di tempat sana. Nah, puji nama Tuhan, saya undang kembali. Silakan teman-teman besok jam 8 datang di lobi depan, lobi depan untuk kita sama-sama berangkat ke sana. Kalaupun dekat Kelapa Gading, Bu, saya mau ke sana, silakan. Kita ketemu di sana ya. Nanti saya share log, kan seperti di grup juga sudah saya share log semuanya. Dan selanjutnya untuk pengumuman tanggal 6 bagi persaudara umat Katolik bisa datang untuk misa Jumat pertama di tempat ini dilayani. Dan selanjutnya ibadah persekutuan doa di tempat ini kembali Rabu tanggal 11 Februari dilayani oleh Pendeta Samuel Syih. Sudah tahu ya kalau Samuel Syih itu spesialisnya apa? Event Imlekan. Puji nama Tuhan, itu saja pengumumannya. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini.
nanti sebelum doa berkat, doa syafaat ya Pak ya. Pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang kualami selalu kulewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Mari sama-sama kita berdoa syafaat. Doa syafaat adalah sebuah doa yang dikumandangkan seperti sebuah mata rantai yang tidak pernah terputus. Sehingga kalau ada hal yang saya sampaikan dan Anda sedang mengalami bersama keluarga, Anda bisa mengatakan amin. Karena doa syafaat ini bukanlah doakan pihak luar, tapi tercakup dengan Anda yang mendengarnya juga. Ya, mungkin tidak sama, tapi mungkin serupa atau mungkin serupa, namun tidak sama. Mari kita satukan hati, kita sepakat dalam doa ini. Di dalam nama Allah Bapa kami yang hidup, di dalam kuasa-Mu yang indah dan ajaib teramat mulia, kami bersyukur kami menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa negara kami sedang terluka di beberapa bagian. Saudara-saudari kami yang mengalami bencana demi bencana, kami mungkin tidak bisa langsung datang. Kami hanya bisa mendoakan mereka. Kami rindu pemimpin tertinggi atas bangsa ini adalah orang yang Kau urapi, sampai kepada jawatan dan yang dipimpin beliau masuk ke dalam bagian wilayah di setiap pelosok sampai yang paling ujung, bahkan yang mungkin belum ada listrik, belum ada fasilitas, tetap dalam genggaman kuasa pemeliharaanmu ya Tuhan. Peliharalah bangsa dan negara kami, sama seperti Engkau memelihara manajemen grup Barito Pasifik, direksi dan jajarannya, para owner dan juga Bapak Prayogo Pangestu dan keluarga yang dikasihi. Tuhan, pakailah dan jadikanlah manajemen grup Barito Pasifik, direksi dan jajarannya sebagai cara Tuhan untuk memberkati yang mereka pimpin, sehingga tidak ada yang berkekurangan sesuatu yang baik. Kami bersyukur adanya persekutuan rohani Wisma Barito Pasifik ini. Umat Tuhan yang ada di Wisma Barito Pasifik 1 dan 2, baik ibadah okumene maupun ibadah umat Katolik, kami percaya selama nama Yesus sebagai satu-satunya dipermuliakan, kami yakin ibadah itu akan mendatangkan berkat. Ibadah itu akan mendatangkan mujizat. Ibadah itu akan mendatangkan damai sejahtera. Sebab firman Tuhan berkata, hanya Yesus Kristuslah satu-satunya Raja Damai yang mampu mengadakan damai sejahtera. Kami serahkan acara diakonia Sabtu besok tanggal 24 Januari ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu cuaca dan situasi kondisi tetap baik. Tetapi kami percaya, jika Engkau izinkan ada hujan, ada kendala, kami tidak akan gentar, kami tidak akan takut, kami tidak akan mudah lelah, sebab firman Tuhan yang maha benar sudah kami dengar hari ini. Kalau kami mulai mau bangun pelayanan diakonia kami yang kali pertama di tahun ini, kami yakin apapun yang kami hadapi, kami pantang menyerah. Panggilan kami tetap menyala. Kami berdoa dan bersyukur untuk yang terkasih Pak Baringin sudah dalam proses recovery dari stroke-nya. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan pemulihan yang sempurna. Kami merindukan dan kami membawa saudari terkasih kami, Ibu Maya, yang kami kasihi dan kami layani. Secara manusia kondisi beliau masih kritis di rumah sakit Medistra. Ada kanker yang menjadi pergumulannya. Hari ini kami mau berkatakan, mungkin selain Ibu Maya ada sanak saudara kami yang juga mengalami pergumulan yang sama namun penyakit yang berbeda. Perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub yang sekarang disebut Israel
adalah perjanjian hingga ia inkarnasi ke bumi, bahwa ketika penebusan dan karya salib itu terjadi, mati dan bangkit hari ketiga, dikatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus yang sakit disembuhkan. Amin. Kesembuhan yang kami percaya bukan hanya fisik saja, tapi kesembuhan mental, kesembuhan psikis, kesembuhan iman. Sebab yang terutama bukanlah bagaimana caranya untuk tetap hidup di dunia ini, tetapi bagaimana caranya untuk kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal selama-lamanya. Yes. Amin. Mungkin badan ini rusak, mungkin badan ini diambang kematian, tetapi setelah kematian, setelah kerusakan, bagi orang-orang yang imannya percaya, yang mulutnya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, aku percaya, maka saat itu juga ia masuk dalam gerbang kehidupan yang kekal selama-lamanya. Amin. Jesus. Kami percaya, kalau engkau mau pakai kehidupan Ibu Maya sebagai caramu mempresentasikan kuasamu dan menjadikan kehidupannya menjadi sumber kesaksian, sehingga seluruh keluarga dan kerabatnya yang belum percaya boleh mengaku Yesus, maka sembuhkanlah Ibu Maya. Yes. Amin. Tetapi kalau engkau menghendaki dan memiliki rencana yang jauh lebih indah, engkau merindukan sesuatu yang lebih kekal, hamba berkatakan, kiranya terbukalah apa yang selama ini memberi keraguan dalam hati dan pikirannya. Sebab satu-satunya Allah adalah Tuhan yang inkarnasi, disebut sebagai Yesus Kristus, yang menyertai umat manusia hingga tiba kesudahannya yang akan datang kali yang kedua. Yes. Hamba percaya melalui perawatan di rumah sakit Medistra, engkau sudah menyembuhkan psikis Ibu Maya, engkau sudah menyembuhkan alam pikirannya. Tidak ada lagi kegetiran dan kegentaran, yang ada adalah senyum, kepastian bahwa hidupnya sudah ada dalam genggaman tanganmu. Dan terakhir, last but not least, kami yakin kami memiliki Tuhan sebagai penjaga kami yang tidak pernah terlelap. Tuhan penjaga kami tidak pernah tertidur. Engkaulah Tuhan yang menjaga kami masuk dan keluar, kami pergi dan juga datang. Bahkan tercatat bahwa matahari kau berjanji tidak bisa menyakiti kami pada saat siang. Ketika malam datang, bulan pun tidak bisa mengganggu kami, sebab engkau selalu menyertai kami senantiasa. Bahkan berkat di siang hari ini, engkau pun sudah menyediakannya. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan iman bukalah tanganmu dan percayalah, terimalah berkat cinta kasih setianya dalam anugerahnya yang kekal dan tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bahwa di tangan kananmu ada berkat yang Tuhan letakkan, dan di tangan kirimu ada kekuatan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, agar dengan kedua tanganmu engkau mengangkat tangan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Sekalipun secara manusia kita lelah, namun jangan lupa panggilan kita harus tetap menyala. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Silakan saat teduh sebentar sebelum Anda bersalam-salaman dan kembali beraktivitas. Terima
terima kasih untuk Besma Barito Pasifik sudah mulai memanggil saya kembali lagi di sini. Tetap semangat dalam pelayanan Bapak Ibu semua dan jangan sampai Anda lupa pesan Tuhan hari ini. Amin. Kita punya Tuhan yang apa, saudara? Baik. Mana tangannya? Baik. Sangat teramat. Selalu. Kita harus abadikan ya. Coba Bapak Ibu berdiri sama-sama. Oke. PD Wisma Barito Pasifik, kita punya Tuhan yang apa municipalnya? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik. Selamanya, namanya siapa? Yesus Kristus. Kasih tos semua kanan kiri. Pak Joko, makasih ya Pak. Maaf lagunya dadakan. Bu, makasih ya Pak. Anak-anak ibu udah pada gini. Dia nggak pernah tak gue bilang Pak. Masa gue sih? Mereka bener. Iya. Itu spesial Imlek.